Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghilang hingga diculik. Inilah kisah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kalangan jin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh alam, tak hanya mendakwahi manusia, namun juga kepada jin yang gaib. Rasulullah dapat melihat mereka, namun tak sedikit pun beliau dilanda rasa takut. Padahal para sahabat begitu khawatir pada keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Acap kali beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pergi berdakwah di kalangan jin. Dan berikut ini beberapa kisah Rasulullah yang berdakwah di kalangan bangsa jin. Suatu hari para jin berdatangan kepada Rasulullah. Mereka berombongan dalam jumlah yang banyak. Itu terjadi tak lama setelah peristiwa adanya jin yang mendengar Al-Quran dari lisan sang Nabi. Jin tersebut beriman dan mengabarkan kepada kaumnya tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Kitabullah. Banyak jin yang kemudian tertarik dan ingin bertemu dengan sang utusan Allah itu. Mereka ingin mendengar langsung firman ilahi dari sang pembawa risalah. Rasulullah pun mendapati permintaan para jin. Beliau segera bangkit dan memenuhi permintaan mereka. Para sahabat sempat diajak turut serta, namun tak ada yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali Abdullah bin Mas'ud. Bersama Ibnu Mas'ud, Rasulullah pergi ke tempat yang tinggi di kota Mekah. Begitu tiba, beliau membuat sebuah garis dengan kakinya. Garis tersebut ditunjukkan untuk Ibnu Mas'ud. Nabi berpesan agar sang sahabat tak keluar dari garis tersebut. Jika Ibnu Mas'ud keluar dari garis, maka ia akan mendapat bahaya. Ibnu Mas'ud mengangguk, menuruti dengan rasa penasaran apa yang akan terjadi. Rasulullah lalu meninggalkan Ibnu Mas'ud dan berdiri di sebuah tanah lapang. Mulailah sang Nabi membaca Al-Quran. Tiba-tiba beliau dikerumuni sekumpulan makhluk halus yang nampak seperti awan bergerombol. Jumlah makhluk itu sangat banyak hingga menghalangi pandangan Ibnu Mas'ud. Sang sahabat begitu khawatir karena tak dapat melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Mas'ud pun tak dapat mendengar suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga ia sangat mengkhawatirkan keselamatan Nabi. Namun ia tak tahu apa yang harus dilakukan. Ingin rasanya menghampiri Rasulullah dan memastikan keselamatan sang Nabi tercinta. Namun ia teringat pesan Rasulullah agar tak melewati garis yang dibuat oleh beliau. Ibnu Mas'ud pun hampir saja lari turun ke kota dan meminta bantuan kepada para sahabat untuk menyelamatkan Nabiullah. Namun ia kemudian mendengar suara tongkat Nabi dan membatalkan rencananya. Waktu pun berlalu sangat lama, namun tak ada tanda-tanda gerombolan awan itu akan pergi. Ibnu Mas'ud kembali khawatir. Tak ada suara dari Rasulullah dan ia masih belum bisa melihat sang Nabi. Ibnu Mas'ud kembali berkeinginan turun ke kota dan meminta bantuan. Namun lagi-lagi ia mendengar suara tongkat Rasulullah. Demikian berkali-kali Ibnu Mas'ud ingin meminta bantuan, namun membatalkannya karena mendengar suara tongkat Nabi yang dipahami sebagai isyarat agar para jin duduk dan mendengarkan. Setelah menunggu dalam waktu yang lama, Ibnu Mas'ud pun melihat sekelompok jin yang hanya nampak seperti awan bergerombol itu mulai pergi. Namun masih ada beberapa kelompok kecil yang tinggal di sisi Nabi. Hingga malam berlalu dan fajar pun menyingsing. Kelompok kecil itu pun pergi meninggalkan Rasulullah. Majelis Rasulullah yang dihadiri para jin itu pun usai. Nabiullah mendatangi Ibnu Mas'ud seraya bertanya, "Apakah kamu tertidur?" "Tidak, wahai Rasulullah," jawab Ibnu Mas'ud. Lega akhirnya dapat melihat Nabi tercinta. Dan sesungguhnya berkali-kali saya ingin meminta bantuan kepada orang-orang, tetapi saya mendengarmu memberikan isyarat dengan suara tongkat kepada jin-jin itu agar mereka duduk, kata Ibnu Mas'ud. Ternyata keputusan dan kesabaran Ibnu Mas'ud untuk tetap diam sangatlah tepat. Pasalnya Rasulullah bersabda, "Bila engkau keluar dari garis itu, aku tidak bisa menjamin engkau selamat dari sambaran sebahagian mereka." Di hari yang berbeda, pengalaman serupa juga terjadi. Namun kali ini seluruh sahabat dibuat gempar. Mereka mencari-cari Rasulullah, namun tak ada yang tahu keberadaan beliau. Seluruh isi kota telah dijelajahi, namun tak ada yang berhasil menemukan Rasulullah. Rasulullah telah diculik, Rasulullah telah diculik. Demikian kehebohan atas dugaan menghilangnya Rasulullah. Para sahabat dibuat khawatir dengan mencari-cari sang uswatun hasanah itu.
Waktu terus berlalu, namun tak ada seorang pun yang tahu ataupun menemukan keberadaan beliau. Saat itu, para sahabat sangat panik hingga suasana gaduh dan sangat mencekam. Semua sahabat merasa khawatir akan keselamatan Nabi. Namun malam berlalu dengan hasil nihil. Hingga masuklah waktu subuh. Para sahabat melihat Rasulullah datang dari arah Gua Hira. Mereka pun bergegas menuju Rasulullah dan bertanya, "Kami kehilangan engkau, wahai Rasulullah. Kami mencari-cari engkau di seluruh pelosok kota dan lembah, namun kami tak menemukanmu. Hingga malam ini menjadi malam yang sangat mencekam bagi kami." Rasulullah pun menjawab rasa penasaran dan kekhawatiran para sahabat itu. "Salah seorang dai dari kalangan jin mendatangiku. Lalu aku pun pergi bersamanya. Kemudian aku membacakan Al-Quran kepada mereka." Rasulullah pun menunjukkan jejak dan bekas tempat duduk jin muslim tersebut. Betapa Rasulullah SAW sangat pemberani. Seorang diri beliau menghadapi kaum jin dan berdakwah kepada mereka. Betapa Rasulullah pula sangat penyabar. Beliau menuntun para jin tersebut hingga mereka menjadi muslim, bahkan menjadi jin yang saleh. Sebagaimana manusia, kalangan jin pula terbagi atas jin yang beriman dan yang tidak beriman. Mereka para jin yang beriman memilih jalan yang lurus dan taat kepada Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Mereka enggan mengganggu manusia sebagaimana jin yang tidak beriman. Mereka pula enggan membantu tukang ramal untuk mencari tahu hal-hal yang gaib. Para jin saleh tidaklah melakukan perkara-perkara menyimpang sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Dan kelak mereka pun akan mendapat balasan surga sebagaimana yang Allah janjikan untuk kaum yang beriman lagi yang saleh. Dan inilah sedikit kisah tentang dakwahnya Rasulullah SAW di kalangan jin. Mudah-mudahan kisah singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.